Sisirannya bener-bener rapet. Ini sarang burungnya sampai angel loh ya diambil. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar luar biasa ya. Satu tandan pisang penuh sampai ke ujung-ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jar. Pada kesempatan kali ini Mbak Jar ingin mereview keuntungan menanam pisang kepok kuning dan pisang kepok Tanjung. Di sini Mbak Jar ingin mengulas masing-masing keuntungan dari kedua jenis pisang tersebut. Dari batang maupun daunnya, sekilas pohon pisang kepok Tanjung dan juga pisang kepok kuning hampir nggak bisa dibedakan ya. Sama-sama berbatang tegap, besar, tinggi, dan daunnya juga lebar-lebar. Satu rumpun pisang kepok kuning atau kepok Tanjung akan tumbuh dengan baik bila terdiri antara 3 sampai 5 batang pohon pisang saja. Jadi apabila tumbuh anakannya itu banyak banget, wajib disisakan sedikit saja ya. Mbok Jar biasanya menyisakan 2 atau 3 induk pisang dalam satu rumpun dan anakannya disisakan 2 saja. Maka buahnya akan panjang seperti ini. Setelah nanti pisang yang berbuah sudah dipanen, maka anakan yang disisakan 2 tadi akan tumbuh menjadi besar dan tumbuh tunas lagi anakan-anakan baru. Maka anakannya juga diperlakukan sama ya, jangan terlalu banyak, sisakan 2 atau 3 saja. Nah demikian yang selalu Mbak Jar lakukan. Perbedaan pisang kepok Tanjung dengan pisang kepok kuning yaitu dari harganya, rasanya, dan juga bentuk buahnya. Kalau pisang kepok kuning biasanya kalau berbuah akan menyisakan bagian jantung di bawah yang tidak menjadi bakal buah pisang. Tapi kalau misalnya kepok Tanjung itu seluruh bagian jantungnya akan menjadi buah pisang sampai ke ujung. Jadi tidak menyisakan jantung pisang sama sekali. Seperti yang Mbak Jar panen ini adalah pisang kepok Tanjung. Tuh lihat buahnya sampai ke ujung ya. Satu tandan pisang yang panjang seperti ini biasanya terdiri dari 12 sampai 20 sisir tandan pisang. Wow, banyak banget ya sahabat-sahabat Mbak Jar. Makanya Mbak Jar suka banget menanam pohon pisang kepok Tanjung ini seandainya mempunyai lahan yang cukup luas. Keuntungan lain dari tanaman pisang kepok Tanjung ini adalah paling tahan terhadap hama penyakit, terutama penyakit layu fusarium pada pisang. Kalau sekedar hama kutu kebul kayak yang ada di pisang Mbak Jar ini sih nggak apa-apa ya. Nanti disemprot dengan air juga hilang. Karena buahnya penuh sampai ke ujung seperti ini, jadi keuntungannya makin besar ya. Karena memanen satu tandan pisang isinya hampir seperti memanen 2 tandan pisang. Sekarang Mbok Jar akan mengulas kelebihan pisang kepok kuning dibandingkan pisang kepok Tanjung. Apabila ditanam di tanah yang subur, buahnya juga bisa panjang seperti ini ya. Tidak jauh beda dengan pisang kepok Tanjung yang barusan Mbok Jar panen tadi. Dicekelin aja. Tak beda jauh dengan pisang kepok Tanjung tadi. Pisang pipit kuning ini pun dikerubuti dengan kutu kebul atau kutu bubuk ya. Tapi nggak apa-apa karena biasanya kutu kebul ini mengerubuti pisang yang sudah benar-benar tua. Selain menang dirasa karena pipit kuning rasanya itu kenyal, manis, dan juga paling diminati konsumen karena pisang pipit kuning adalah primadonanya pisang kepok. Apalagi kalau dipanen saat sudah masak pohon seperti yang Mbak Jar lakukan ini ya. Tentu saja konsumennya akan benar-benar puas dan senang. Cuma satu kelemahan pipit kuning yaitu sangat rentan terkena gangguan layu fusarium, apalagi bila musim penghujan datang dan tekstur tanah sedikit bacek. Untuk menghindari pipit kuning terkena penyakit layu fusarium,
Sebaiknya menanam pisang dalam kondisi tanah yang agak tinggi atau dibikinkan bedingan-bedingan ya, agar terhindar dari tanah bacek dan tanah yang terlalu lembab sehingga terkena penyakit layu bisa dihindari. Apabila kondisi tanahnya subur dan cuacanya bagus, satu tandan pisang pipit kuning maupun kepok Tanjung bisa sepanjang ini ya. Satu tandan pisang ini bisa mencapai 15-17 sisir pisang. Dan ini benar-benar mantap ya. Karena kalau harga lagi bagus dan stabil, satu tandan pisang sepanjang ini biasanya dihargai antara 100-200 ribu rupiah. Wow, benar-benar menjanjikan kan? Tak ada salahnya kita selalu memanfaatkan lahan-lahan kosong, baik itu di pekarangan, di tegalan, maupun di kebun-kebun. Karena kita hanya butuh menanam satu kali dan akan panen pisang berkali-kali sepanjang waktu, sepanjang tahun, dan akan beranak pinak terus-menerus. Apalagi bila tanaman pisang yang kita tanam, satu tandanya bisa berbuah panjang seperti ini, akan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Selain bisa dikonsumsi sendiri, kita juga bisa menjualnya dan tentu saja bisa menambah uang belanja ya. Nah, selesai sudah melirangi pisang dan ini adalah yang paling ujung dari pisang kepok Tanjung. Nah, lirangannya banyak banget ya, kurang lebih ada 17 sisir pisang. Nah, demikian tadi review Mbok Jar tentang pisang kepok Tanjung dan pisang kepok kuning. Semoga memberi manfaat tersendiri buat kita semua. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel Mbok Jar, silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Tak ada salahnya kita memanfaatkan lahan sempit dan kita tanami dengan pohon-pohon yang bermanfaat dan memberikan keuntungan untuk kita. Semoga tips dari Mbok Jar ini sedikit memberi manfaat agar kita suka berkebun dan memanfaatkan lahan di pekarangan rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.